Uh, tutorial ini memang diperuntukkan untuk yang belum pernah menggunakan Revit Arsitektur. Di sini saya mengajak untuk memahami bagaimana workflow kalau kita akan mewujudkan desain di Revit Arsitektur. Untuk memudahkannya, kita akan menggunakan denah 2 dimensi AutoCAD. Silahkan menggunakan denah 2 dimensi AutoCAD satu lantai. Yang terpenting di sini adalah denah tersebut harus, atau di denah di AutoCAD tersebut harus milimeter. Kemudian kita akan insert dan kita jadikan patokan untuk menggambar di Revit Arsitektur. Mari kita mulai bagaimana menggunakan atau bagaimana kita memulai sebuah gambar di Revit Arsitektur. Memulai gambar di Revit Arsitektur. Pertama kali untuk menggambar Revit Arsitektur, kita ke model, new, kemudian template file, klik, pilih template. Kiri, select ya, oke. Nah, kemudian di sini ada area untuk menggambar, project browser. Project browser ini fungsinya adalah untuk mengubah di mana kita akan bekerja, di view mana kita akan bekerja. Kemudian ada properties. Di sini ada tools-tools untuk create model. Nah, pertama kali kita untuk menggambar di Revit Arsitektur, kita justru ke elevation, results. Di sini akan terlihat level 1 dan level 2. Di sini kita menentukan kita menggunakan berapa level atau kita merencanakan mendesain berapa lantai untuk gambar ini. Jadi di sini arsitektur, kemudian pilih level, ya, klik kiri, geser, kemudian klik kiri, geser. Nah, di sini kita tidak terlalu melihat pada waktu create level, langsung dibikin aja. Selanjutnya, baru kita tentukan bahwa level itu nilainya berapa. Misalkan level 3. Level 3, klik kiri pada, atau pilih level tulisan level 3, kemudian tulis halaman. Enter. Yes. Kemudian di bawahnya itu adalah nilainya. Ini min 200, enter. Kalau ada penumpukan tulisan, pilih garisnya, klik kiri. Setelah itu di sini ada tanda seperti ini, klik kiri. Yang atasnya juga klik kiri, ada tanda, klik kiri. Nah, ini boleh dibiarkan seperti tadi atau kita geser ke atas supaya tulisan dari level 1 ini terlihat jelas. Kemudian level 4 dipilih, kemudian kita tentukan ketinggian dari level 4, dan tulisan level 4 diganti menjadi misalkan atap dak. Jangan lupa harus yes. Kemudian level 2 ditulis atap. Yes. Ya. Oke, ini juga bisa diatur supaya terlihat tulisannya. Seperti ini ya. Dan ini bisa dirubah-rubah nantinya selama proses desain. Selanjutnya, setelah level ini selesai, kita ke floor plan, level 1, double klik. Nah, di sini pertama kali kita akan menggambar dengan menggunakan acuan sebuah denah dari AutoCAD, kan data dari 2D AutoCAD, yaitu pilih Tools Insert, Import CAD, kita pilih Exercise, setelah itu milimeter, kemudian
manual center, oke. Manual center, oke. Kemudian langsung letakkan di sini. Jadi di tengah-tengah lambang-lambang seperti ini. Ini adalah lambang-lambang di mana ini adalah elevation. Jadi ini elevation shot, ini north, ini east, ini west. Ya. Jadi ini jangan di delete. Kemudian setelah denah dari AutoCAD kita masukkan, selanjutnya adalah kita akan menggambar dindingnya. Untuk menggambar dinding, kita kembali ke arsitektur. Di arsitektur, kemudian kita pilih komponen wall. Pada waktu kita pilih komponen wall, nanti di properties akan muncul beberapa komponen wall. Klik. Ya, di sini silahkan dipilih komponen wall mana yang akan digunakan. Misalkan, saya pilih komponen wall yang di sini ya, 150 mili. Kemudian height tingginya, klik diganti atap. Ya, jadi up to levelnya atap. Setelah itu silahkan digambar. Ya, gambar ya. Wall, arsitektur, ganti ini ya. Kemudian digambar mengikuti garis dari denah AutoCAD. Lanjutkan saja sampai gambar ini selesai. Oke. Nah, oke. Nah, kita cek dulu bagaimana tampilan dari 3D modelnya. Maka silahkan ke default 3D view, klik. Nah, ini terlihat gambar dindingnya sudah selesai. Ya. Kemudian kita akan ke visual style atau tampilan-tampilan yang ada di Revit. Jadi ini adalah tampilan visual style-nya tipe hidden line. Jadi kemudian letakkan aja kursornya di bawah sini ya, visual style, klik kiri. Maka di sini ada beberapa tipe tampilan, misalkan wireframe, klik kiri lagi hidden line, klik kiri lagi di sini ada shaded, ya. Kemudian klik kiri, di sini ada consistent color, kemudian di sini ada realistis, kemudian di bawahnya lagi ada ray trace. Ya, cuman ini hati-hati karena kalau kita bekerja di ray trace otomatis hampir seperti terlihat seperti render. Kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, untuk tampilan di floor plan di kiri ya di level 1 untuk pindah itu kita ke klik kiri. Nah, kemudian perhatikan kursornya untuk pindah klik kiri ya. Kemudian untuk 3D view-nya klik kiri seperti ini. Jadi di project browser itu kita bisa mengubah posisi di mana gambar itu berada. Misalkan di floor plan itu tampilan denah, elevation adalah tampilan tampak, 3D view adalah tampilan dari 3D view. Selanjutnya kita kembali lagi ke floor plan. Di sini kita akan membuat atau create floor. Ya, untuk create floor, silahkan ke arsitektur, floor, arsitektur.
Kemudian di sini ada beberapa pilihan dari floor, ya. Misalkan di sini dipilih saja wood finish. Pilih. Kemudian akan muncul draw, dan kemudian kita draw sesuai dengan gambar. Misalkan kita pilih line, kemudian kita gambar mengikuti dari gambarnya, ya. Gambar aja seperti ini. Di sini saya menggambar floornya itu tidak membedakan antara interior sama eksterior. Jadi teras dan ruangan saya gambar sama. Oke. Ya, ini sudah terlihat, atau kalau mau ini terasnya ditaruh seperti ini misalkan. Nah, ini gambar outline dari lantai. Setelah itu silahkan finish. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu 3D view-nya. Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, fungsi dari mouse, ya, untuk fungsi dari mouse yang di posisi tengah itu kalau di slider, zoom in, zoom out, klik kiri tahan, ini adalah pen. Kemudian kalau tekan shift dan slider, kemudian di moving, ini adalah rotate view, 3D rotate, ya. Oh, maaf, 3D view rotate. Ya, jadi tekan shift, kemudian tekan slider yang di tengah, ini adalah 3D view rotate. Oke. Nah, kemudian tentang properties. Kalau kita lihat di bangunan ini, yang terlihat adalah ada dinding yang kurang, ya, karena ini terlihat dari lantainya. Ini lantainya kalau kita perhatikan, ini lantai yang bagian dalam itu terlihat, mestinya kan tertutup oleh dinding. Jadi fungsi properties adalah karena di Revit ini kita tidak boleh menarik objeknya itu dengan sembarangan. Kita harus mengubah objek ini melalui data di properties. Untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa seperti itu nanti di tutorial berikutnya. Nah, kemudian ini kita pilih, ya, kita pilih klik kiri. Jadi untuk pilih pun bisa klik kiri, klik kiri, bisa window cross, ya. Kita bisa seperti ini, ya, seperti yang lain, ya, yang lain. Ini pilih aja, misalkan seperti ini, pilih. Nah, ini dipilih, ya, dindingnya dipilih, kemudian properties. Nah, di properties ini ada yang namanya base constraint. Base constraint itu adalah level di bawah pada waktu kita start menggambar dinding. Maka di sini diklik ada tanda panah, silahkan pindahkan ke halaman. Nah, oke. Maka gambar ini kalau kita lihat, ya, dindingnya ini sudah berada base constraint-nya di halaman. Jadi kalau kita lihat dari elevation, nah, ini dindingnya ini sudah di level halaman ini. Oke. Kemudian kita akan memasang pintu dan jendela. Untuk memasang pintu dan jendela, kita ke arsitektur, doors. Kemudian propertiesnya doors, di sini ada beberapa ukuran yang kita bisa gunakan. Misalkan menggunakan ukuran yang ini, ya, 915 kali 915 kali 2134 mili. Nah, setelah itu letakkan aja posisi door-nya di mana. Ya, misalkan seperti ini. Letakkan. Nah, pada waktu meletakkan, letakkan aja.
tidak perlu terlalu sangat pas. Kemudian baru setelah itu doors ini dipilih di kiri. Di sini ada tanda panah bolak-balik, ini kita bisa klik aja untuk mengubah arah dari pintunya. Misalkan di sini pilih ya, di kiri, kemudian ini tekan panahnya. Ini juga klik kiri, tekan panahnya. Ini juga bisa digeser. Jadi kalau doorsnya ini dipilih, nah ini ada lambang move ya, klik kiri tahan. Ini silahkan digeser-geser. Nah ini juga pindah. Nah ini ada lambang move, klik kiri tahan, ini geser. Nah ini juga diubah posisinya. Ya seperti itu. Ini kita masang pintu. Selanjutnya kita pasang jendela. Arsitektur, window. Nah, di sini ada beberapa macam ya ukuran. Silahkan dipilih ukurannya yang mana. Misalkan saya pilih yang ini ya. Kemudian langsung aja diletakkan di sini. Ngawur aja ya. Peletakannya letakkan aja. Karena kita bisa pilih kemudian mengubah arahnya. Kita pilih ini ada tanda panah bolak-balik, silahkan diklik. Dan ini bisa kita geser, ya kita geser klik kiri tahan, kemudian kita letakkan aja. Jadi kita letakkan aja seperti ini. Ya. Ini kita geser misalkan, ya kita klik datanya, ya. Kemudian kita pasang aja window di mana lagi? Arsitektur window. Ya. Ukurannya, kemudian letakkan. Ya. Misalkan seperti ini. Ya. Diurutkan seperti ini. Nah, ini pun bisa didekatkan, bisa didekatkan ini, tempelkan. Ya, ini bisa ditempelkan seperti ini. Ya. Selanjutnya kita letakkan di ruang-ruang ini. Oke, window, arsitektur, window. Kita ganti ukurannya yang lebih besar. Ya, ini saya ganti ukurannya lebih besar untuk diletakkan di tengah-tengah ruangan. Kemudian di sini ya, ujung ini. Kemudian di sini. Ya. Jadi ini kita sudah memasukkan atau memasang pintu dan jendela. Kita lihat dari posisi 3D view. 3D view, double klik kiri. Nah, ini sudah terlihat di 3D model pintu dan jendelanya juga. Oke. Selanjutnya, kita memasang atap dak. Jadi untuk atap daknya, langkah pertama adalah floor plan atap dak. Floor plan atap dak. Nah, kemudian properties, underlay. Jadi harus cari underlay di versi apapun, cari underlay. Range base level none ini dirubah menjadi level 1. Apply. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya kita bisa melihat dari floor plan atap dak itu melihat ke arah bawah sehingga kita bisa membuat atap daknya itu sesuai dengan data dari Dena AutoCAD. Untuk membuat atap, silahkan ke arsitektur, roof,
klik pilih roof soffit. Kemudian di sini ada generik 300. Kemudian pilih rectangle. Silahkan klik dari sini sampai sini. Finish. Oke. Arsitektur, roof, kemudian roof soffit, bisa menggunakan rectangle, bisa menggunakan line. Kalau kita menggunakan line, langsung kita gambar sebuah kotak. Oke, finish. Nah, kemudian untuk ngecek modelnya, silahkan ke Project Browser, 3D View. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat atap perisai. Langkah pertama adalah Project Browser, Floor Plan, pilih atap ya, double klik kiri. Kemudian cek underlay-nya. Jadi kalau udah terlihat seperti ini, berarti kita sudah bisa langsung bekerja karena underlay-nya sudah di level 1. Kalau belum, maka properties, underlay, kita ganti level 1. Kemudian kita akan gambar. Perintahnya ada di arsitektur, roof, roof by footprint, kemudian propertiesnya atau tipe roofnya mau yang menggunakan apa. Kalau di sini kita gunakan aja yang ada, yang defaultnya Revit sendiri, saya gunakan pakai aspal, wood rafter 180 mili aspal ya. Kemudian pilih draw, kemudian gambarlah sesuai dengan data yang ada. Kita gambarnya menggunakan garis seperti ini. Ini ya. Kita gambar dan ini harus bertemu ya. Tidak boleh ada yang namanya crossing. Ini harus betul-betul ujungnya bertemu. Kalau sudah selesai, silahkan finish edit mode. Kita lihat project browser 3D view-nya seperti apa. Nah, kita lihat bahwa atapnya sudah jadi. Kemudian apa yang belum? Kalau kita lihat di sini ada sebuah kolom ya. Ada 3 kolom, maka kita bikin dulu kolomnya dengan cara level 1, kita kembali ke floor plan level 1, kemudian arsitektur, kolom, kita pilih kolom arsitektur. Jadi kita pilih kolomnya yang tipe arsitektural. Kemudian di sini ada kolomnya pakai segi ya. Nah, di sini boleh pilih. Ini ada beberapa ukuran. Di sini saya pilih yang 610 mili kali 610 mili. Kemudian, tingginya ini harus diganti atap dak. Nah, setelah itu silakan diletakkan. Oke, letakkan aja di sini. Letakkan aja di sini. Letakkan di sini. Oke. Kemudian kita betulkan posisinya. Pilih. Di sini kan ada move. Kemudian pilih. Ya, ini ada move. Ini pilih letakkan kira-kira di seperti ini. Kemudian yang ini juga pilih move. Iya, ya. Dan pilih lagi, kita move lagi. Jadi pilih objeknya dulu, move ya, kemudian pilih, kemudian move, kemudian pilih. Kita lihat dari 3D modelnya, ya ini udah jadi. Jadi ini kolomnya sudah selesai. Nah,
Kemudian kalau kita lihat dari elevation shot, ini sudah jadi dan ini kita bisa betulkan atau kita rapikan. Jadi kita pilih atap dak ini klik kiri tahan, ini dirapikan. Jadi garis levelnya dirapikan. Kemudian notes. Nah, note ini pun garis levelnya dirapikan. Misalkan ya, ini dirapikan. Kemudian kita ke each. Nah, jangan lupa ini juga geser. Kemudian ini digeser. Kemudian garisnya dirapikan. Oke, posisi dari teksnya itu dirapikan seperti ini supaya datanya terlihat jelas. Sekarang ke west. Ya, oke. Nah, jadi ini tampaknya udah selesai semua. Nah, di tampak ini kita bisa mengubah tampilannya. Misalkan di sini visual style-nya adalah consistent color. Kemudian di sini ada shadow on dan shadow off. Jadi ini bisa on off. Kita bisa mengaktifkan shadow-nya. Dan shadow-nya ini berdasarkan data ya. Jadi bukan hanya sekedar gambar tapi berdasarkan data. Kemudian kita ke notes. Misalkan notes ini tetap hidden line, tapi shadow-nya dinyalakan. Kemudian tampak samping, visual style-nya coba kita ganti yang realistis. Nah, ini realistis, kemudian shadow-nya bisa dinyalakan. Kemudian it's, ini kita pakai consistent color, shadow-nya dinyalakan. Nah, ini udah selesai. Dan ini adalah level 1. Level 1 pun kita bisa mengaktifkan shading seperti ini ya. Kemudian side itu adalah tanpa atapnya ya. Kita terlihat dari di sini misalnya kita shaded seperti ini adalah rencana atapnya. Atau dibiarkan hidden line tapi diberi shading, shadow. Jadi ini adalah tampaknya. Ya. Ini adalah 3D-nya. Jadi inilah cara menggambar di Revit. Jadi pertama kali kalau kita menggambar di Revit, kita harus memahami bagaimana flow dari atau tahapan-tahapan dari gambar di Revit. Selamat mencoba.